Berdirinya pesantren disebabkan oleh beragam faktor. Yang paling dominan adalah karena kebutuhan masyarakat atas pendidikan Islam itu sendiri. Seperti yang terjadi pada zaman penjajahan Belanda dan berdirinya sekolah-sekolah umum yang menafikan eksistensi agama di dalamnya. Atau karena sebab adanya seorang kiai atau guru yang diakui intelektual keislamannya oleh masyarakat. Masyarakat kemudian mempercayakan pembelajaran anak mudanya kepada guru tersebut hingga berdirilah suatu lembaga pesantren. Jika suatu pesantren sudah menjadi besar dan ternama, maka seringkali lulusannya mendirikan cabang atau anak dari pesantren itu. Biasanya berdirinya pondok pesantren bermula dari seorang kiai atau ulama agama Islam yang menetap di suatu tempat. Kemudian datanglah para santri yang hendak belajar berbagai ilmu agama kepadanya. Tidak jarang santri yang ingin belajar berasal dari daerah yang jauh. Untuk itu, kemudian dibangun pula tempat bermukim para santri di sekitar kediaman kiai tadi. Semakin banyak santri yang ingin menuntut ilmu, akan semakin banyak pula pondok yang dibangun. Di masa lalu, biaya kehidupan dan pendidikan di pesantren disediakan bersama-sama oleh para santri dengan dukungan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Cara tersebut dimaksudkan agar kehidupan di pesantren tidak terpengaruh dengan gejolak yang ada di luar. Cikal bakal lahirnya pondok pesantren diduga ketika Syekh Maulana Malik Ibrahim atau lebih dikenal dengan Sunan Ampel mendirikan sebuah padepokan di Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Meski pada waktu itu belum disebut pesantren, tetapi bisa dikatakan kalau yang dilakukan Sunan Ampel menjadi peletak dasar-dasar pendidikan pesantren di Indonesia. Santri-santri yang telah belajar dan cukup ilmu di padepokan Sunan Ampel, kemudian satu persatu pulang ke daerahnya masing-masing dan mengamalkan ilmunya di sana. Maka murid-murid Sunan Ampel tersebut mendirikan padepokan seperti apa yang telah mereka dapatkan di padepokan Ampel. Ulama-ulama besar banyak yang lahir dari padepokan-padepokan tersebut. Kini, seiring perkembangan zaman, pesantren-pesantren sudah semakin modern, baik dari kurikulum maupun fisik bangunannya. Meskipun begitu, kesederhanaan dan keikhlasan yang digambarkan oleh kehidupan kiai dan para santrinya masih menjadi nilai utama yang patut diteladani dari ajaran kehidupan di pesantren. Pesantren adalah unsur yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan di Indonesia. Khususnya, pesantren didirikan karena kebutuhan masyarakat untuk mempelajari agama Islam. Pondok pesantren belajar selama 24 jam full, tanpa ada jeda sehingga pembelajaran yang diajarkan bisa secara maksimal. Di pesantren juga bisa melatih kita lebih mandiri, dengan banyaknya kegiatan kita akan lebih mampu mengatur jadwal. Peran pesantren yaitu dengan menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan baik pada santri yang dilakukan setiap hari dimulai bangun jam 3 pagi hingga tidur malam pukul 10. Mengapa orang tua harus memilih pendidikan pesantren? Karena ketika anak di pesantren, ia akan terbebas dari pergaulan bebas. Di pesantren juga selain diajarkan ilmu agama, juga diajarkan ilmu umum dan ilmu kewirausahaan untuk menunjang kehidupan santri di masa yang akan datang. Metode yang digunakan dalam pembelajaran di pesantren adalah metode wetonan.
yaitu metode kuliah di mana santri mengikuti pelajaran dengan duduk di sekeliling kiai yang menerangkan pelajaran. Santri menyimak kitab masing-masing dan mencatat jika perlu. Kemudian ada metode sorogan, ialah suatu metode di mana santri menghadap guru atau kiai seorang demi seorang dengan membawa kitab yang akan dipelajarinya. Kemudian yang ketiga ada metode hafalan. Metode hafalan merupakan metode di mana santri menghafal teks atau kalimat tertentu dari kitab yang dipelajarinya. Ada dua hal harapan bagi semua santri yang tengah belajar karena saya pun masih menjadi seorang santri. Pertama, memakmurkan masjid. Suatu wilayah bisa diukur bagaimana kepedulian masyarakatnya terhadap Islam dengan kemakmuran dari masjid di wilayah tersebut. Karena sebaik-baiknya pemuda adalah yang hatinya terpaut kepada masjid. Kedua, adalah karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain dan bisa menjadikan manusia lain menjadi manusia yang bermanfaat. Kita harus mempunyai ilmu. Seseorang yang telah belajar harus mempraktikkan ilmu yang telah dipelajarinya agar menjadi manfaat juga berkah. Setelah melakukan wawancara, dapat kita simpulkan bahwasannya pendidikan Islam di pondok pesantren adalah pembelajaran yang mengedepankan akhlak dan nilai-nilai Islam, namun tetap dengan penyesuaian zaman. Para santri dididik untuk senantiasa berpikir intelek, berpengetahuan global, dan mampu mengambil peran di era saat ini. Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan paling tua yang saat ini masih terjaga di Nusantara. Pondok pesantren memegang peranan penting bagi Indonesia. Selain mengajarkan pendidikan Islam, pondok pesantren juga berperan dalam sejarah NKRI. Berikut sedikit contoh untuk kegiatan yang ada di pesantren.